A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghufur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali mendalami sedikit demi sedikit ya, supaya bertambah paham tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Ya, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat kita pindahkan dari mushaf ya, kertas yang ada di rumah kita, mungkin kan di kantor kita pindahkan itu semuanya ke dalam dada kita agar menjadi petunjuk hidup ya, dalam misi kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk menjadi khalifah ya di muka bumi ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di program Tadabbur Al-Quran. Kita beranjak ke ayat yang ke-84 di dalam surah Al-Baqarah ya, masih berbicara tentang sifat perangai ya, dari orang-orang Yahudi ya, yang hidup pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Di dalam ayat yang ke-84 di surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum Thumma aqratum wa antum tashhadun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, mengabarkan kepada kita ya, tentang bagaimana perjanjian yang Allah ambil lagi ya dari Bani Israel. Ya, karena kan sebagaimana kita sudah ketahui ya, Bani Israel itu berulang-ulang ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat janji dan sumpah kepada mereka. Karena sudah patuh taat, lalu kemudian berlalu waktu ingkar lagi gitu ya. Bahkan keingkaran itu masih dalam rentang waktu ya, di dalam satu kenabian ya, Nabi Musa alaihissalam ya, bagaimana mereka diselamatkan dari Mesir kemudian sampai di seberang Laut Merah itu kan, di dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis ya, tanah yang dijanjikan, kemudian mereka berpaling menyembah patung anak sapi itu. Sehingga kemudian Allah hukum mereka dengan saling membunuh. Kemudian jalan lagi gitu kan, terjadi lagi pengingkaran, lalu kemudian Allah hukum lagi gitu. Jadi berulang-ulang. Nah karena itu kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, menggambarkan bagaimana itu terjadi di dalam kehidupan Bani Israel. Tentu tujuannya adalah agar kita umat Nabi Muhammad SAW tidak mengulang hal yang sama, tidak mengulang kejahilan, kebodohan, keingkaran ya, yang dilakukan oleh Bani Israel dari dulu ya sampai pada masa Nabi Muhammad SAW. Terlebih pada hari ini ya kita lihat, itulah ya kondisi yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi ya.
Di sini Allah mengingatkan kita wa idz akhadna mitsaqakum. Ya, ingatlah ketika kami ya Allah Subhanahu wa taala mengambil ya, perjanjianmu ya. Apa yang Allah saksikan ya perjanjian yang diberikan oleh Bani Israel, la tasfikuna dima'akum, yaitu agar kamu tidak saling menumpahkan darah satu sama lain, ya, darah kalian. Jadi tidak boleh menumpahkan darah. Maksudnya tidak boleh saling membunuh di antara kaum muslimin ya di kalangan mereka. Hitobnya kan di sini kum ya. Jadi sesama kalian itu tidak boleh saling membunuh. La tasfikuna dima'akum, tidak boleh menumpahkan darah sesama kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan demikian juga dilarang ya bagi kalian untuk mengusir ya bangsa atau sesama kalian. Jadi, mengusir sesama Bani Israel. Ya, jadi setelah ditempatkan di satu tempat ya, atau kemudian pada akhirnya sudah sampai ke Baitul Maqdis ya, tanah yang dijanjikan, maka kalau sudah settle aman, tidak boleh kemudian dengan mudahnya mengusir ya sesama Bani Israel. Dalam konteks ini tentu adalah sesama muslim. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun, ya, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Jadi ini satu perjanjian yang betul-betul serius ya. Mereka ucapkan dan mereka bersaksi ya. Mereka bersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berjanji tidak akan membunuh ya sesama mereka dan tidak pula kemudian mengusir sesama mereka. Dan ini juga ya sahabat Tadrim, kalau kita berbicara tadabbur ya, pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa demikian pula pada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kita umat Nabi Muhammad dilarang menumpahkan darah sesama muslim. Nah, itu kategorinya dosa besar ya, bahkan kalau berbicara bagaimana dosa besarnya dosa membunuh ini ya, di dalam surah Al-Maidah itu ya disebutkan bahwa membunuh ya satu manusia ya, man qatala nafsan gitu kan, siapa yang membunuh satu jiwa faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seolah-olah telah membunuh seluruh manusia. Jadi satu jiwa aja ya melayang nyawanya ya oleh seseorang, maka dosanya itu seperti membunuh seluruh manusia. Berarti kan besar gitu ya dosanya, bukan dosa kecil gitu. Makanya karena itu ya seorang muslim tidak boleh gegabah, tidak boleh sembarangan untuk kemudian menghilangkan nyawa manusia. Apalagi kalau kemudian diketahui dia ya muslim ya, bersyahadat ya, sama seperti kita ya, bertuhankan Allah, berasulkan Nabi Muhammad ya, kemudian meyakini ya rukun iman rukun Islam sama itu kan, itu tidak boleh kemudian dengan mudah ya menghalalkan menumpahkan darah mereka dengan alasan apapun gitu kan. Ya, kecuali alasan-alasan yang syar'i ya, memang itu diperbolehkan dalam syariat ya, misalnya dia membunuh, nah, maka hukumannya adalah ya dibunuh lagi. Tapi di dalam Islam juga tidak saklek gitu kan. Saking berharganya nyawa manusia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah terbukti ya bersalah membunuh pun masih ada peluang untuk kemudian tidak dihukum mati. Ya. Kalau keluarganya kemudian memberikan maaf ya, dan dia juga kemudian mampu membayar diat ya dibayar diatnya gitu kan, di keluarganya minta oke saya maafkan tapi kasih kita uang 1 miliar. Dia sanggup bayar itu, maka keluarganya kemudian memaafkan, atau keluarga bilang udah saya maafin ya, saya kasihan sama dia punya anak banyak. Itu pernah terjadi juga ya dalam eksekusi hukuman di zaman modern sekarang di Arab Saudi kan, hukuman mati itu kan berlaku ya bagi para pembunuh gitu kan.
Itu dalam satu peristiwa pernah ya, mungkin beberapa kali lah. Bahkan difilmkan itu ya, ketika dia mau dieksekusi ya, kemudian keluarga si korban berubah pikiran, hatinya terbuka, lalu kemudian dikatakan saya memaafkan dia, kami memaafkan dia, maka hukuman tidak dilaksanakan. Jadi betapa berharganya nyawa manusia, sehingga tidak boleh dengan mudah seorang muslim yang membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Sekalipun itu dibenarkan syariat, ingat sekali lagi ya, bahwa begitu berharganya nyawa manusia, Allah sampai memberikan peluang untuk dia supaya tetap hidup. Makanya di zaman sekarang ini kalau kita lihat berita itu kan, fenomenanya kok sampai marak gitu ya, pembunuhan-pembunuhan. Bahkan ya yang dibunuhnya orang Islam, yang membunuhnya juga orang Islam. Padahal hukumannya sudah jelas ya, dosanya sudah jelas, dosa besar. Bahkan Rasulullah mengatakan yang membunuh dan yang dibunuh ya masuk neraka itu kan. Kayak misalnya tawuran itu kan, itu yang dibunuh dengan yang membunuh sama-sama masuk neraka itu. Saking tidak disukainya ya, perbuatan menumpahkan darah. Ini terutama bagi anak-anak muda ya, jangan mau ya diprovokasi untuk ikut tawuran, dirayu untuk kemudian menumpahkan darah. Malah jauh dari jauh dari kelayakan lah ya seorang pelajar mahasiswa yang sedang menuntut ya, sedang belajar mendalami ilmu, lalu kemudian mau aja ya diprovokasi untuk kemudian menumpahkan darah. Yang ditumpahkan darah juga sesama pelajar juga ya, sesama mahasiswa juga. Ini satu kerendahan, satu kehinaan ya, bagi seorang mahasiswa atau pelajar. Harusnya ya, mereka orang yang paling depan ya, menolak hal itu terjadi gitu kan. Tapi yang terjadi sekarang ya, masih ada lah ya, kita dengar yang mahasiswa tawuran, pelajar tawuran. Tidak boleh atas alasan apapun ya. Dari dulu itu ya berlakunya itu kan. Dan kalau kita melakukan yang sebaliknya itu kan ya, artinya kalau disebutkan di sini menumpahkan darah itu dosa besar, maka kalau kita kemudian menjaga kehidupan ya, menjadi orang yang suka itu kan memastikan keselamatan orang lain sehingga orang kemudian tidak mudah ya, atau nyawa orang itu terjaga ya. Dalam konteks apapun maka itu pahalanya sangat besar ya. Kalau disebutkan tadi man qatalan nasa faqad ma qatalan nasa jami'an, siapa yang membunuh satu jiwa itu kan maka dia seperti membunuh jiwa manusia. Faman ahyaha gitu kan dalam ayat itu, maka siapa yang menjaga kehidupannya atau menyelamatkan hidup satu manusia, faqad ahyan nasa jami'an, maka seolah-olah dia telah menghidupkan, menjaga kehidupan seluruh manusia. Makanya jangan jangan kecil hati gitu kan. Sepertinya pekerjaan saya ini nggak ada yang tahu atau ya sepele. Tapi kalau itu nilainya, dampaknya bisa menyelamatkan orang lain dari kematian, dari pertumpahan darah, maka itu adalah satu kebaikan yang sangat besar. Ya misalnya apa? Penjaga palang pintu kereta itu ya. Kadang-kadang kan mikirnya apa sih kerjaannya gitu kan. Cuma duduk, mastiin pintu ketutup kalau kereta lewat. Mungkin ada orang yang menyepelekan mungkin itu kan, tapi sesungguhnya kalau disadar-sadari yang merujuk kepada ayat ini, yang menjaga ya supaya orang tidak mati gitu ya, tidak mudah celaka ya, tidak mudah tumpah darahnya gitu. Maka itu adalah satu perbuatan yang sangat kebaikan yang sangat besar. Ya. Di sekolah misalnya kan ada safety first ya, atau di proyek-proyek kan ada itu tadi ya, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, dibikin ya fasilitas-fasilitas yang kemudian menjaga, memberikan peringatan supaya orang tidak jatuh ke dalam kematian. Nah, itu juga ada satu pahala yang besar, kebaikan yang besar ya, misalnya tulisan bahaya tegangan tinggi ya kalau yang di PLN, itu juga kebaikan yang besar ya, menjaga supaya orang kemudian tidak mati. Banyak ya perbuatan-perbuatan ya,
atau tindakan-tindakan yang mungkin sepele tapi dampaknya bisa menyelamatkan orang lain. Maka itu adalah satu upaya yang sangat Allah apresiasi dengan pahala yang sangat besar. Atau mungkin babysitter gitu ya, atau mereka yang bekerja di daycare ya, memastikan keselamatan anak-anak ini ya, dijauhkan dari barang-barang berbahaya ya, supaya mereka tumbuh selamat besar. Ini juga satu kebaikannya sangat besar. Jangan justru ada kasus penganiayaan ya, anak yang dititipkan malah dianiaya. Satu kesalahan besar ini kan. Ini kemudian kita harus pahami. Nah, apa yang terjadi kepada Bani Israel? Nah, setelah mereka dengan tegas ya, berjanji kepada Allah tidak akan menumpahkan darah, berjanji kepada Allah tidak akan mengusir ya, sesama mereka ya, dari negeri yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Tapi yang terjadi apa? Tsumma di ayat yang ke-85, tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Yang terjadi adalah kemudian kalian justru saling membunuh sesama kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Bahkan kalian juga kemudian ya, tega ya saling mengusir ya sesama kalian dari kampung kalian, dari kampung mereka. Ya tadzaharun 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kamu saling membantu di dalam kejahatan itu tadi ya, di dalam konteks membunuh dan mengusir itu. Kalian saling membantu di dalam kejahatan dan permusuhan. Ya, terbentuklah paksi-paksi geng-geng gitu kan. Satu geng kemudian merasa berkuasa dibantu dengan geng lain itu kan, terjadi koalisi yang sifatnya apa? Koalisi dalam permusuhan dan kejahatan ya. Tadzaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, yang terjadi kemudian ya, saling bantu di dalam kejahatan dan dosa. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka ya. Demikian juga begitu kan ya, kalau ada tawanan ya, ketawanan itu punya hak ya. Yang terjadi adalah diusir gitu ya. Ditebus, diusir gitu kan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani ya, meyakini ya, sebahagian dari isi kitab itu lalu kemudian mengingkari sebahagiannya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa hizyun fil hayatid dunya. Maka siapa ya yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran itu ya, mengingkari sumpah-sumpah mereka, maka balasan bagi mereka ya, yang mengerjakan hal itu adalah kehinaan ya, illa hizyun fil hayatid dunya, kehinaan hidup di alam dunia, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti di akhirat ya, yuraduna ila asyadil azab, maka kalian akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sama sekali tidak luput ya, tidak lalai dari apa yang telah kalian kerjakan. Jadi kemurkaan Allah kemudian ditimpakan ya kepada mereka ya. Dalam ayat ini adalah Bani Israel yang jelas-jelas sudah berikrar, bersumpah ya tidak akan melakukan kejahatan ya kepada sesama muslim ya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya gitu kan. Mereka di sini sebut apa? Berkoalisi ya di dalam kejahatan dan dosa. Berkoalisi untuk menumpahkan darah ya, berkoalisi untuk kemudian mengusir atau mengeluarkan ya, atau ya menyengsarakan lah gitu kan ya. Ini fenomena-fenomena seperti ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah, pada hari ini sebetulnya juga kita bisa melihat ya. Tidak hanya di dalam negeri kita gitu kan, sebetulnya di banyak negara juga sama ya, fenomena-fenomena seperti ini.
Nah, yang harus kita sadari adalah bahwa hal itu ya kalau terjadi ya di lingkungan kita, terjadi pada diri kita, sesungguhnya kita sedang mengulangi ya, sejarah bagaimana Allah kemudian melaknat dan memurkai bangsa Yahudi. Ya. Bahwa Allah kemudian menurunkan kehinaan kepada mereka selama di dunia, itu kan terlihat ya bagaimana di antara Bani Israel itu ada yang jadi kera, jadi babi, ya, kemudian juga terlunta-lunta, tidak jelas, ya, dimusuhi karena memang tindakan mereka itu tadi. Sekarang kita perhatikan juga sama ya, banyak negara yang kemudian sudah menyadari bahwa ya Yahudi itu ya, dalam maksud di sini yang sekarang ya sedang melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin di Palestina. Mereka adalah orang-orang yang memang layak diazab dengan azab yang sangat pedih gitu ya. Ya, orang-orang Yahudi yang seperti ini gitu kan. Yang muslim ya alhamdulillah gitu kan. Ada juga gitu kan. Ya, itu kan merupakan sebuah kehinaan ya, yang terbaru di waktu Olimpiade Paris 2024 ini. Ya, ketika lagu kebangsaan mereka dinyanyikan itu disorakin. Dibu gitu ya, dihinakan. Bahkan tidak sampai di sana, nanti kata Allah di akhirat ya, di hari kiamat mereka akan digiring ke dalam azab Allah yang sangat pedih. Nah, ini yang justru harus kita takutkan. Nah, oleh karena itu kemudian sahabat Adrim ya sebagai ibrah dari ayat ini adalah jangan kita bertingkah ya, bertindak tanduk seperti bangsa Yahudi yang disebutkan dalam ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, menerima ikrar dan sumpah mereka ya, untuk tidak menumpahkan darah, untuk kemudian tidak saling menyakiti ya, sesama muslim gitu kan. Kalau itu dilanggar ya, maka kemudian Allah tidak akan segan-segan menurunkan kehinaan. Walaupun kita tadinya adalah bangsa ya, atau orang yang dimuliakan. Tapi kalau sudah bab ini ya dilanggar ya, menumpahkan darah, kemudian dengan mudah ya itu tadi itu ya menimpakan kesengsaraan ya, sampai seseorang keluar dari zona nyamannya gitu kan ada tuh ya. Kita perhatikan ada persaingan kerja ya, ini kita bicara praktek realitanya ya. Kalau sudah berada di lingkungan pekerjaan ini yang terjadi ya, jangan sampai kemudian muncul persaingan yang tidak sehat sehingga menyebabkan ada ya, karyawan keluar gara-gara kita. Nah, ini kadang-kadang ada persaingan yang tidak sehat ya, ini kalau di kantor-kantor itu umum lah ya. Kita dengar ya, cerita-cerita seperti itu. Padahal ini kerja baik-baik serius. Memang karena ada orang yang iri, dengki ya, takut posisinya begini begitulah atau gimana maka dibuat berita, dibuat isu, akhirnya kemudian apa? Dia dikeluarkan atau dia resign. Nah, ini juga bentuk-bentuk hal yang sebetulnya Allah larang. Dan pernah Allah larang kepada Bani Israel dulu ya. Dan ketika itu dilanggar, nah, efeknya adalah kemudian Allah memberikan kehinaan kepada mereka. Maka kalau ada ya orang-orang yang toksik gitu ya di kantor, ya, senang banget gitu ya, mengeluarkan ya, bikin orang jadi resign ya, atau bikin orang dipecat gitu kan, padahal tidak ada salah gitu kan, hanya semata-mata karena kebencian, keirian gitu kan. Maka siap-siaplah orang model begini ya, kalau nggak tobat begitu kan, di dunia nanti Allah berikan kehinaan, bahkan nanti di akhirat ya Allah sebut, Allah giring nanti mereka ke dalam azab yang sangat pedih. Nauzubillah ya, jadi jangan sampai kita jadi pribadi yang seperti ini. Ya, kalau ada orang model begitu ya sebetulnya itu sifatnya sifat orang Yahudi. Nah, kadang-kadang kita benci dengan orang Yahudi, tapi kemudian sifat mereka kita tiru. Nah, ini yang salah gitu kan. Rajin gitu kan ikut ke kampanye demo ya, anti Yahudi ya. Lantang meneriakkan free Palestine, tapi kemudian di kantor ya, jadi pribadi yang tadi modelnya toksik gitu ya. Bikin orang gerah, gitu, bikin orang nggak nyaman ya, sehingga membuat orang milih keluar aja dah kalau begini gitu ya. Yang kayak gini tidak benar. Justru ya sesama muslim itu ya sebagaimana Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berkoalisilah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Saling support ya. Kalau ada karyawan baru ya, wanita pertama kerja nggak pakai kerudung ya, jangan dimusuhin, dideketin, dibaikin ya. Dikasih support, diajarin, akhirnya besoknya mau hijrah tutup auratnya ya, pakai kerudung rapi gitu. Ada karyawan ya, atau ada warga lingkungan baru kita ya, tadinya nggak mau ke masjid ya, atau nggak pernah sholat, begitu bergaul dengan kita support, kita kasih pencerahan gitu ya. Lalu kemudian dia akhirnya sadar ya, mau sholat berjamaah ya, mau puasa, pada tadinya ya nggak mau melakukan itu. Ini justru harusnya disuburkan ya, bukan malah model tadi itu ya. Ya, jadiin bahan gunjingan, bahan gosip gitu ya, yang pada akhirnya kemudian membuat orang menjadi makin jauh dari agama. Ini tidak boleh. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, satu ibrah yang harus menjadi catatan ya di dalam diri kita untuk kita amalkan ya, sebagai sebuah petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.